Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Rizky Sasongko. Saat ini saya sedang kuliah PPG kategori 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Nomor induk mahasiswa PPG saya yaitu 1922720085. Untuk diketahui, saya Raffian Rizky Sasongko pada saat ini mengajar atau mengabdi di SMP IT Baitus Salam Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dengan submateri tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita awali bersama dengan berdoa kepada Mas Nabil. Bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan, baik sekali Selasa. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Mas Nabil yang sudah memimpin doa. Sebelum kita melakukan, silakan diartikan terlebih dahulu pecinya, bajunya, bukunya disiapkan. Ya. Nah, sembari kalian mempersiapkan diri, silakan kalian bisa mengunjungi ke link yang ada di depan ini ya, presensi. Jadi kita sekarang melakukan presensi secara online. Silakan yang sudah berhadapan dengan laptop bisa dibantu untuk mempresensi. Untuk kehadiran, coba ada semua ya, ada yang sakit ya? Beda ya. Mas Jaki, ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke, lengkap semuanya. Oke, terima kasih. Sebagaimana sering kita lakukan dalam pembelajaran PPKN, yaitu jargon semangat kita, ya kita langsung cek saja. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Meskipun suasananya sudah siang, cuacanya panas, ya, tetapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Ya, semangat pagi itu maksudnya bukan jamnya yang masih pagi, tapi suasananya, semangatnya, girohnya, kekuatannya itu masih tetap semangat pagi. Kayak kalian kalau baru sarapan itu kan energinya masih full. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu maksudnya semangat pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz mau mengajak kalian senam. Nah, senam apa? Ya, ini kita bisa lihat ya. Nih, senamnya senam apa? Nah, itu ya. Senam penguin. Nah, silakan anak-anak semuanya bisa berdiri. Kalau misalkan ada yang bisa bergeser ke sebelah kanan atau kirinya. Tenang aja, nanti yang ikut senam bagi semua kalian. Ya. Ustadz juga ikutan senam. Bareng-bareng kita senamnya. Yuk, kita senam bersama-sama terlebih dahulu. Pastikan semuanya senam ya. Five, four, three, two. Yuk semuanya gerak. Yo. Putar. Putarnya balik.
Nah, setelah tadi kita sudah senam, nah terlebih dahulu Ustadz mau menyampaikan ini ya, motivasi dari seorang ulama yang namanya Imam Syafi'i. Mungkin kalian yang sudah belajar Mahfuzot itu tahu ya motivasi ini. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan gunanya kebodohan sepanjang hidup. Nah ini ya pentingnya kita belajar. Kalau tidak mau merasakan pahitnya hidup ya mau nggak mau harus belajar. Ya karena belajar bila di usia muda itu seperti kalian itu mengukir di atas batu. Tapi kalau kalian belajar di usia tua itu seperti kalian mengukir di atas apa? Di atas air. Bisa nggak mengukir di atas air? Ada tempatnya kalau di atas air? Nggak bisa. Tapi kalau kalian mengukir di atas batu ada tempatnya nggak? Ada. Nah kira-kira seperti itulah kita belajar di usia muda. Nah itu ya. Nah sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu Ustaz sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Yang pertama di sini adalah melalui kegiatan ceramah ya, peserta didik dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Ya jadi kegiatan pertamanya apa kira-kira nanti? Ceramah. Ya ada kegiatan ceramah dari Ustaz ya. Nanti saya akan menyampaikan materinya sedikit, kemudian nanti selebihnya kita akan berdiskusi. Nah, begitu. Nah, oke. Sampai di sini tujuan pembelajaran. Yang tanyakan tujuan pembelajaran tidak ada ya? Tidak ada. Nah ini materinya ya, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Realisasi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita simak dulu ya video pembelajaran pada hari ini ya. Jadi nanti akan ada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2 materi tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bahas penjelasannya sebagai berikut. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, pembukaan UUD 1945 terdapat 4 alinea. Di setiap alinea terkandung pokok-pokok pikiran yang terkait dengan sila Pancasila. Anak-anak, untuk mempermudah kalian menghafal, bisa disingkat dengan kata Gama Patwa, yakni pada pokok pikiran pertama terdapat pada sila ketiga. Sedangkan pokok pikiran kedua terdapat pada sila kelima. Kemudian pokok pikiran ketiga terdapat pada sila keempat. Dan pokok pikiran keempat terdapat pada sila ke-1 dan ke-2, sehingga mudah. Naik, ya menarik ya di sini ya. Kita diajarkan untuk bisa mudah mengingat ya tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di sini tadi Mbaknya menyampaikan bahwa pada dasarnya pokok-pokok pikiran pembukaan ini, pembukaan UUD 1945 ini ternyata mengandung apa? Nilai-nilai Pancasila yang masing-masing mewakili setiap pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, nah ini gambar apa nih? Beringin. Pohon beringin ternyata mewakili sila keberapa? Sila ketiga. Makanya kemudian di sini dikatakan ada GA. Ya, GA. Singkatan yang pertama adalah GA. Berarti pokok pikiran yang pertama itu mengandung nilai Pancasila sila ketiga. Kemudian yang kedua gambar apa ini? Mewakili sila berapa kira-kira? 5. Ya berarti pokok pikiran kedua ini mengandung
Pancasila sila ke-5. Ada di sini ada gama. Ya, 3 dan 5. Yang nomor 3 pokok pikiran pertama, nomor 5 pokok pikiran kedua. Kemudian yang ke berapa ini? Ketiga, pokok pikiran ketiga ada gambar banteng. Sila keberapa kira-kira gambar banteng? Nah, gambar banteng sila ke-4. Ya, di sini ada 4, gama 4. Yang berarti di situ pokok pikiran ketiga mengandung Pancasila sila ke-4. Dan kemudian yang terakhir ada pokok pikiran yang keempat. Di sini ada dua lambang, satu gambar bintang, yang satu gambar rantai. Bintang melambangkan sila keberapa? 1. Rantai sila keberapa? 2. Berarti pokok pikiran yang keempat mengandung Pancasila sila keberapa? 1 dan 2. Makanya benar sini singkatannya adalah Gama Patua. Apa? Gama Patua. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak tanyakan? Tidak tanya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini ya, kalau tadi mbaknya di video itu mengenalkan Gama Patua, Ga 3, Ma 5, Pa 4, Tua 1 dan 2. Nah, saya mengenalkan menggunakan bahasa Jawa ya, karena kita orang Jogja, orang Jawa, tak kenalan pakai bahasa Jawa. Ada Luma Pajiro. Lu apa lu? Lu. Mapa? 5. Pa apa pa? Jiro. Pinter ya, orang Jawa kita sih pinter. Ya, mesti apa? Nggak boleh ya, kita nggak boleh etnosentris itu ya, itu etnosentris. Saya bukan orang Jawa. Ya, insya Allah Allah itu sudah memberikan apa ya, keadilan kepada kita semuanya. Allah sudah menitipkan otak yang baik ya, maka kita manfaatkan otak ini untuk apa? Belajar ya, sebagaimana di pesannya Imam Syafi'i ya, belajarlah kalian agar tidak merasakan pahit di kemudian hari. Yang begitu. Nah ini ya, Luma Pajiro, biar kalian ada kupu-kupu yang kayak gini, kupu-kupu gitu. Nah, karena banyak tumanya kupu-kupu. Oke, kita lanjutkan. Nah sudah apa Luma Pajiro? Sudah apa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke kegiatan diskusi. Ya, lakukanlah telaah terhadap realisasi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal dan aktivitasnya. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Nah, kemudian ada Mas Zaki Haidar, Farel, Raka, Nabil, kelompok 1 ya. Kemudian ada kelompok 2 ada Mas Tifatan Kara, Aurel, Dimas dan Rehan ya, Mas Rehan. Kemudian nanti ada kelompok 3 ada Nanda, Hani, Yusuf sama Mas Al-Fatih. Kelompok 4 ada Isa Daud, Al-Fatoni, Rizky sama Abdul Aziz ya. Nanti Mas Yusuf ya gabung dengan kelompok ketiga. Oke, silakan anak-anak semuanya bisa bergabung dengan kelompok masing-masing. Tugasnya apa Ustaz? Nah ini, silakan kalian bisa mengakses Google Drive ya. Google Drive-nya ini ya menggunakan alamat, sudah kayaknya sudah gabung semua nih laptopnya. Gua cek. Sudah ya? Sudah gabung semuanya ini? Oke, sudah. Silakan kalian buka Google Drive. Di Google Drive itu sudah kita melakukan bahan diskusinya, LKPD-nya ya. Di sana sudah ada pembagian tugas masing-masing kelompok. Nah ini untuk kelompok pertama, temanya adalah tentang bebaskan Mary J. Peroso, Mary Utami Luki dari hukuman mati. Ya, tadi seperti saya singgung di depan ya, tentang hukuman. Ketika ada warga negara Indonesia mendapatkan permasalahan hukum di luar negeri atau di dalam negeri, bagaimana bentuk kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua di sini adalah kelompok 2 ya, perhatikan kelompok 2, yaitu tekan laju kenaikan harga BBM, pemerintah berikan BLT BBM untuk warga yang tidak mampu. Nah ini kira-kira nanti bagaimana pelaksanaan pemikiran pada kasus yang ada di kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga sudah kelihatan dari bentuknya, ini adalah kegiatan apa? Musyawarah. Budaya musyawarah sudah mulai memudar, betul kan? Musyawarah sudah mulai memudar. Nanti silakan pada analisis ya berdasarkan artikel yang ada di sini. Kemudian kelompok yang keempat ada Gerbek Syawal, ritual sedekah bumi Keraton Yogyakarta. Nah, ini kira-kira sudah jelas ini bentuknya ya.
Oke, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Yang pertama, silakan kalian melakukan deskripsi kembali. Kalian telaah, kalian baca, kemudian deskripsikan ulang isinya berdasarkan pokok pikiran. Kalian bisa menganalisis ini menjadi 3 kalimat saja sebenarnya. Minimal 3 kalimat atau 5 kalimat boleh. Lebih juga jangan. Maksudnya yang penting efektif ya, nggak terlalu banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendeskripsikan ulang, di situ kalian menganalisis. Ya, sambil menganalisis. Kira-kira nilai-nilai pokok pikiran apa yang terkandung di dalam artikel tersebut? Ya, misalnya di situ mengandung pokok pikiran kedua. Apa sebabnya? Alasannya apa? Kok itu mengandung pokok pikiran kedua? Jelaskan analisis kalian. Dan yang ketiga, bagaimana eksistensi dari nilai-nilai pokok pikiran tersebut pada saat sekarang? Maksudnya bagaimana? Kalian misalnya menemukan pokok pikiran kedua di dalam artikel kalian. Kira-kira pada hari ini tuh pokok pikiran tersebut, nilai pokok pikiran tersebut masih eksis atau tidak? Bisa dipahami? Dipahami? Oke, kalau lebih dipahami, silakan kalian kumpul per kelompok ya. Ini tadi saya kembalikan. Lupa. Di situ sudah terbagi kelompoknya, insya Allah ya. Nah ini kelompok yang pertama ya, 2 dan 3 dan 4. Oke, silakan kalian tidak kumpul per kelompok. Oke, silakan kalian bisa berdiskusi. Lindungi setiap warga negaranya dan segala kewajiban setiap warga negaranya.
Di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Anggotanya yang pertama Deka Anda, yang kedua Raffi Rama, ketiga Arthur Arif, keempat menurut saya deskripsi permasalahan. Pada 11 Oktober 2010 di Sleman, NGV baru mendapat pengacara dari pemerintah Filipina setelah dia divonis hukuman mati. Berbagai upaya mulai dari banding, kasasi, gerasi, dan PK sudah dilakukan, namun semua ditolak. Nilai pokok pikiran pertama. Negara melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia berdasar atas persatuan. Dalam kasus tersebut, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya di dalam negeri maupun di luar negara Indonesia. Nilai pokok pikiran kebebasan dari jadi khususnya akan menjadi nilai diplomatik yang tinggi bagi politik. Berkunjung Indonesia dalam membaca kerjasama Indonesia dengan Filipina dan inflasi dengan dan hubungan pembebasan ratusan bangsa negara Indonesia mayoritas terjadi dan diwujudkan ada implementasi di berbagai daerah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan saya akan ditanyakan. Kenapa kelompok kalian memilih pokok pikiran yang pertama? Kenapa tidak memilih pokok pikiran yang kedua? Bunyi di pokok pikiran pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya termasuk juga TKI yang ada di luar negara Indonesia. Terima kasih atas itu. Oke, berdiri. Kenapa juga tidak termasuk pokok pikiran keempat? Karena di situ ada tentang kemanusiaan. Oke, pertanyaan bagus tadi ya. Mengapa tidak termasuk ke dalam apa tadi? Pokok pikiran yang keempat ya, karena di dalamnya juga ada nilai kemanusiaan ya di dalamnya ya. Bunyi pokok pikiran keempat bunyinya berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut data kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasusnya kan ini kasus kayak tentang pelanggaran hukum gitu, kasus tentang narkoba terus jadi hukum mati. Kalau kemanusiaan harusnya bisa lebih mendekatkan sebuah eksekusi atau hukuman langsung lah, tanpa ada pengawasan dari aparat. Terima kasih atas penjelasan. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Ya, yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bidang kelompok 2 permasalahan tekan laju harga kenaikan BBM. Dengan anggota kelompok yang pertama dari Farantana sebagai operator, Aurel Maulid di samping saya, dan Dimas Wahyu sampingnya lagi. Oke, mereka bisa sendiri. Deskripsi kondisi permasalahan yang terkait. Salah satu terdampak adalah negara ada harga bahan bakar minyak atau BBM. Dunia juga berimbas pada kenaikan harga BBM di Indonesia. Sebagai contoh, dibandingkan harga jual asli bensin jenis Pertalite mencapai 14.450 per liter. Akan tetapi di Indonesia Pertalite dapat dibanderol dengan harga 7.650 per liter. Nilai pokok pikiran pembukaan yang terkait dalam kasus. Nilai pokok pikiran kedua, kami bicara keadilan sosial. Eksistensi pada masa sekarang, pemerintah masih memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan.
Cukup sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Berdiri. Jadi pertanyaannya, kenapa memilih pokok pikiran yang kedua? Kenapa nggak memilih pokok pikiran yang keempat, karena juga mengandung tentang kemanusiaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sebisa saya. Kenapa kami memilih nilai keadilan sosial, yaitu pokok pikiran yang kedua? Karena di dalam BLT, bantuan langsung tunai, itu ditujukan kenaikan harga BBM tersebut ditujukan untuk orang-orang kaya, tujuan khususnya untuk orang kaya. Nah, BLT itu diberikan kepada orang-orang yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi, lalu pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang kekurangan sebagai bentuk keadilan agar semuanya sama rata, yang orang kaya bisa memenuhi, bisa membayar BBM, yang miskin pun juga begitu. Ya, intinya bantuan langsung tunai itu sebagai bentuk keadilan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah merasa terima. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Di pokok pikiran kedua berbunyi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bentuk bagaimana negara mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat? Kasus tersebut. Saya sebagai itu memberi itu apa BLT dan memotong harga jual bensin yang sebelumnya 14.450 per liter dipotong jadi 7.650 liter, dan itu akan mengurangi beban bagi warga-warga yang tidak mampu membeli. Dan itu ada di mereka kebanyakan langsung tunai yang ditujukan kepada warga yang tidak mampu yang diambil dari APBN atau anggaran mendapatkan belanja negara. Lagi banyak. Mengapa yang awalnya subsidi berubah menjadi BLT? Karena menurut data yang ada pada 2022, APBN Indonesia mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat, yakni dari 152 triliun jadi 502 triliun dari subsidi kompensasi energi. Dan kondisi tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM menggunakan APBN. Cukup, terima kasih atas jawabannya. Cukup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas untuk ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang yang kelas dan diskusi. Diskusikan dengan judul budaya musyawarah untuk muda. Kita nada Eka dan sebelah kanan saya ada Bapak Alif, sebelahnya lagi ada Muhammad Al-Fatih, dan sebagai operator adalah Ahmad Yusuf. Bahkan pelaksanaan nilai-nilai budaya musyawarah mulai kemudian dalam studi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut memang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya ketidakpedulian terhadap nilai budaya kita. Eksistensi nilai pokok pikiran. Nilai pokok pikiran ketiga atau pilar keempat yang menggambarkan kegiatan musyawarah yang diaplikasikan kepada masyarakat mulai muda. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mulai memedulikan kehidupan mereka dan mulai merupakan kepentingan orang lain. Terima kasih. Ada pertanyaan?
eksistensi yang Anda buat ini sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada masa sekarang. Kalau menurut saya, musyawarah itu masih berjalan dan masih seperti dahulu, masih berjalan dan belum luntur dan belum hilang keberadaan musyawarah untuk mencapai mufakat itu. Tapi kalau Anda menyantumkan bahwa musyawarah itu akan menimbulkan ego karena perkembangan teknologi, itu bagaimana? Mungkin benar yang dikatakan oleh rekan. Kita di sini membahas mungkin beberapa desa-desa yang kurang dalam budaya musyawarahnya. Sesuai dengan tema kelompok kita juga, memudahnya budaya musyawarah masyarakat. Gimana? Boleh disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya musyawarah dan berkembangnya teknologi dan masyarakat mulai mementingkan ego mereka sendiri dan mulai melupakan kepentingan orang lain. Itu salah satu dari dua dari wilayahnya. Belakang ini. Saya ingin bertanya, apakah kutipan tersebut itu sebuah opini seseorang atau sebuah berita yang sedang viral untuk sekarang ini? Karena di daerah saya masih mengadakan adanya musyawarah. Yang saya katakan tadi ketika akan bertanya, mungkin ini berita yang berada di desa-desa tertentu atau kabupaten-kabupaten tertentu. Jadi tidak semua mungkin mengundang semua, jadi beberapa mungkin. Mungkin sekian dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Isadal sebagai moderator, kedua Fatoni sebagai saya sendiri, yang ketiga Rizky Mizani dan Muhammad Abdul Aziz. kondisi permasalahan. Perayaan Gerobak Syawal di Yogyakarta dilaksanakan untuk menyambut 1 Syawal 1432 Hijriah yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 2011. Nilai-nilai pokok pikiran. Pokok pikiran yang terkandung adalah pokok pikiran keempat, karena perayaan tersebut sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah berpuasa di bulan Ramadan. Eksistensi nilai pokok pikiran. Eksistensi nilai pokok pikiran di masa sekarang masih terlaksana dengan baik. Contoh bentuknya yaitu masih banyak orang yang beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan kedua, masih banyak pondok pesantren yang masih bergerak. Ya, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Apakah peristiwa perayaan Gerobak Syawal tadi berdampak pada masyarakat yang non-muslim? Ya, menurut dari hasil pengamatan kami dari teks berikut, mungkin dampaknya mungkin hanya kecil saja bagi orang-orang yang non muslim, karena perayaan ini hanya dilaksanakan di keraton yang tentunya kebanyakan adalah orang muslim. Apakah masih ada yang bertanya? Apakah peristiwa tersebut tidak mengganggu warga sekitar karena di tempat tersebut itu sangat ramai penduduk? Ya, seperti yang sudah saya jawab dari pertanyaan Mas Nabil tadi, mungkin pengaruhnya terhadap orang lain yang tidak melaksanakannya atau orang yang non muslim mungkin ada dampak kecilnya, karena mereka pasti tentunya sudah menjunjung tinggi nilai Pancasila agar tidak mengganggu perayaan Gerobak Syawal tersebut. Cukup sekian atas segala macam pertanyaannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4. Tadi yang menarik itu pertama dari kelompoknya adalah BLT. BLT itu termasuk kemanusiaan. BLT. Mengapa kok BLT itu tidak termasuk ke dalam kemanusiaan, atau bagaimana bentuk
keadilannya tadi itu ya. Jadi BLT itu kan ditujukan untuk siapa? Orang miskin. Sedangkan kalau subsidi ditujukan untuk siapa? Semua warga negara Indonesia. Sehingga gimana bentuk keadilannya di sini? Bentuk keadilan BLT subsidi itu yang diberikan itu tidak hanya untuk orang miskin, Mas, tapi itu semuanya, baik itu kaya maupun miskin, semuanya mendapatkan subsidi. Sehingga apa yang terjadi? Dampaknya adalah mungkin adil untuk warga negara Indonesia, tetapi dampaknya tadi dijelaskan di dalam artikel bahwa beban anggarannya terlalu besar. Ini sebabnya subsidi dihapuskan, tetapi bantuan kepada rakyat miskin tetap diberikan. Sebagai bentuk keadilan, sehingga Pak, rakyat miskin bisa tetap memberi bahan bakar. Orang kaya gimana? Kan mendapat bantuan, Ustaz. Mereka tuh bisa beli loh, kayak orang kaya kok. Dan dikasih bantuan pun tetap mereka bisa membeli. Sampai di sini. Ya, selanjutnya adalah ini ya, kesimpulan. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini? Silakan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan berdiri Pak Tony. Kesimpulannya, ternyata nilai-nilai pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada hubungannya dengan sila-sila dari Pancasila. Oke, betul ya. Oke, pas untuk Mas Tony. Oke, selanjutnya ada lagi? Nah, silakan Mas Tony. Berdiri Mas Tony. Cara para pemuda menghafalkan pokok pikiran dengan cara menulis lima pagi. Oke, apa untuk Mas Pati ya? Bisa pakai lima pagi, bisa pakai apa tadi? Gamma fatwa. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulannya Ustaz ya. Nah, ini yang pertama ya. Selain ternyata memiliki makna yang mendalam, pembukaan itu ternyata juga memiliki namanya pokok-pokok pikiran yang diambil dari alinea yang ada di pembukaan. Apa saja pokok pikirannya? Tadi sudah dijelaskan ya. Pokok pikiran pertama tentang ideologi sila bangsa Indonesia yang berkaitan dengan sila ketiga. Oke, itu saja untuk kesimpulan materinya. Untuk selanjutnya, adakah referensi dari kalian? Ya, barangkali mungkin ada masukan buat Ustaz atau ada evaluasi buat Ustaz dalam proses pembelajarannya. Ya. Oke, kalau Pak Tawe kandungan yang lalu dalam pokok pikiran. Terima kasih Pak untuk masyarakat. Tanya enak tidak? Oh ya, silakan Mas Ustaz. Terima kasih Pak. Alhamdulillah telah belajar pada siang hari ini sangat bahagia dan menyenangkan karena kita bisa menggunakan dan menikmati dampak dari manusia globalisasi yaitu teknologi. Oke, Pak untuk Pak di mana-mana. Ya, selanjutnya hatur turun, mantap surantap ya. Silakan kalian sebelum kita akhiri pembelajaran, nanti silakan kalian bisa mengerjakan post-test ya di dalam Google Drive itu sudah ada materi post-testnya. Silakan nanti kalian kerjakan di dalam Google Drive itu, diklik saja, dibuka-buka itu ya. Nanti ada di bahan diskusi itu ada bahan diskusi kegiatan ya, mohon maaf ya. Di kegiatan belajar itu ada post-testnya bisa dikerjakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerja kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahan. Semoga yang kita bisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jadi sebelum kita akhiri kesempatan dengan berdoa. Terima kasih Mas Nabil. Akhiri. Selamat pagi.